Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara kajian Ramadan menjelang buka kerjasama antara Masyarakat Ekonomi Syariah Surakarta dan Pesantren Al-Is'af. Kali ini kita kedatangan pembicara rutin, beliau adalah Kiai Haji Najmuddin Juhdi. Kali ini beliau akan menyampaikan tema zakat konsumtif dan produktif. Kepada Pak Kiai, waktu dan tempat kami serahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Bapak-bapak pimpinan Al-Is'af, bapak-bapak pimpinan perguruan tinggi akuntansi, para dosen, para mahasiswi, umat Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, sore ini saya dapat berjumpa lagi dengan kalian semuanya dalam kajian Ramadan menjelang berbuka. Kali ini saya akan menyampaikan tentang zakat konsumtif dan zakat produktif. Kenapa dua kata itu kita kumpulkan? Ternyata memang sudah saatnya kita semuanya memikirkan zakat itu tidak hanya konsumtif, tapi yang produktif. Tapi ternyata di masyarakat sudah terlanjur terlanjur ramai mereka melakukan zakat konsumtif. Bahkan akhir-akhir cukup menarik, banyak masjid-masjid yang membuka atau membuat badan zakat, tapi dengan semboyan apa? Uang terkumpul harus habis. Uang terkumpul harus habis. Sehingga ada masjid yang cukup besar mempunyai punya ungkapan 3M. 3M bukan masker dan sebagainya. 3M itu apa? Makan pagi, makan siang, makan sore. 3M. Jadi uang yang masuk, saya tanya 1 tahun 4 miliar, itu habisnya itu gitu saja. Jadi cukup memprihatinkan. Bahkan ada masjid yang cukup besar, itu sampai 11 miliar. Tapi ya untuk konsumtif. Ya, ini kan cukup memprihatinkan. Zakat yang digembar-gemborkan sebagai sarana untuk pengentasan kemiskinan, itu kan sampai sekarang masih cukup memprihatinkan. Masih memprihatinkan sekali. Maka dengan anak-anak muda, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana kalian berupaya untuk menjadikan zakat ini berubah dari konsumtif sedikit demi sedikit ke produktif. Ya, sehingga ungkapan kita zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia atau minimal di Solo terwujud. Ya, lanjut. Ya. Ya, sebenarnya ini sudah pernah kita singgung. Yang penting apa? Yang penting saya ingin menyampaikan bahwa zakat itu termasuk ibadah yang umum. Ya, ibadah umum. Jadi zakat termasuk ibadah umum. Ya. Lanjut. Ya. Ibadah umum.
ibadah umum itu artinya apa? Ibadah umum tidak harus semuanya pakai dalil. Jadi akal pikiran manusia boleh dipakai selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini zakat, ya. Tidak seperti puasa, haji, dan sholat. Kalau puasa, haji, dan sholat, otak manusia, akal manusia nggak boleh ikut-ikut, ya, harus stop. Lanjut, silakan. Ya, zakat mempunyai dua arti, suci atau tumbuh berkembang. Jadi suci, lanjut, silakan. Ya, jadi mensucikan dua, harta dan hati. Hati di sini yang disucikan hatinya muzaki dan hatinya mustahik. Muzaki supaya bersih dari sifat-sifat yang negatif, terutama sifat kikir, bakhil, ya. Kemudian mustahik dihilangkan juga, disucikan dari sifat-sifat negatif, terutama apa? Rasa iri, rasa dengki, dan sebagainya. Kemudian pengentasan kemiskinan itu zakat memang fungsinya untuk pengentasan kemiskinan. Selain pensucian, tapi juga pengentasan kemiskinan itu dengan dua cara, konsumtif dan produktif. Di mau nggak mau masih ada konsumtifnya, ya, tidak bisa ditinggalkan. Tapi juga ada upaya produktif meskipun pelan-pelan. Lanjut, ya. Macam-macam zakat. Zakat ada dua, zakat harta dan zakat fitri. Ya, zakat harta itu seperti emas, perak, pertanian, perdagangan, harta temuan, rikas, ya, atau kendaraan, rumah, peternakan, perikanan, jasa, saham, hutang piutang. Banyak sekali. Kalau zakat ini kita masukkan ibadah umum, ini banyak yang masuk. Nggak ada tuh dalilnya zakat saham, nggak ada. Zakat perikanan, nggak ada. Zakat kendaraan, nggak ada. Yang ada hanya emas, perak, pertanian, perdagangan, ya, kemudian rikas. Sudah aja, lainnya nggak ada. Ya, termasuk hutang piutang nggak ada. Maka dimasukkan pada kelompok ibadah umum, ya. Zakat fitri, ya. Zakat fitri zakat pada hari raya Idul Fitri, ya. Ya, langsung lanjut. Barang yang dizakati. Barang yang dizakati itu apa? Satu, mencapai nisab. Dua, sudah 1 tahun. Atau kalau pertanian sudah panen, ya. Milik barang itu milik muzaki, milik orang yang berzakat, bukan titipan, ya. Kemudian telah terpenuhinya kebutuhan pokok. Nah, ini cukup cukup panas dibicarakan di mana-mana, karena memang pada umumnya zakat itu gajimu berapa? 6 juta kali 12 berapa? Nah, 72 juta wajib zakat. 2,5 kali 72 juta. Gajimu berapa? 8 juta kali 12, 96 juta. 2,5 kali 96 juta. Itu kalau perhitungannya tanpa memperhatikan kebutuhan pokok. Nah, pada umumnya di berbagai basnas, Layismu, Badan Zakat itu biasa tanpa memperhatikan nomor 4 ini, kebutuhan pokok.
Kalau berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219, memang zakat itu harus diperhatikan kebutuhan pokok. Jadi kalau saya nih ya, kan orang khawatir kalau kita kurangi kebutuhan pokok, semua orang mengaku pokok kabeh, akhirnya uangnya habis untuk kebutuhan pokok. Nah begitu, supaya ini jalan, minimal orang itu kalau gajinya 72 juta, umpamanya ya, kebutuhan pokok UMR di Solo berapa? 2 juta umpamanya. Nah, 2 juta kali 2, 24. 72 kurangi 24 juta. Kalikan 2,5. Nah, itu baru namanya memenuhi kebutuhan pokok. Meskipun kebutuhan pokok di sini masih kita samakan dengan kebutuhan pokok. Supaya apa? Supaya jalan. Karena apa? Kebutuhan pokok sangat relatif ya, sangat relatif. Barang yang berkembang, nah ini barang yang berkembang itu ya banyak sekali ya, masuk uang, peternakan, pertanian ya, semuanya berkembang. Maka kalau sudah sampai nisab harus diakan. Berapa nisabnya? Nisabnya 85 gram emas. Dari mana ini? Ini ditemukan hadis Nabi yang menyatakan bahwa nisab itu 20 dinar. Nah, berapa satu dinar itu? Nah, menurut seorang peneliti yang berhasil menemukan sekeping uang dinar di Museum Syria, itu setelah diperhatikan ternyata satu dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau 4,25 kali 20 dinar, hadis Nabi ya, itu berarti 85 gram emas. Inilah yang dipakai kita semua termasuk warga Muhammadiyah menggunakan 85 gram emas murni ya. Lanjut, Mas. Sasaran zakat. Sasaran zakat ini masih kita pelajari bahwa kata fakir dan miskin dalam bahasa Indonesia di kata majmuk, fakir miskin, kaum fakir miskin. Tapi kalau bahasa Arab, fakir itu sendiri, miskin itu sendiri. Fakir itu artinya apa? Membutuhkan. Orang bekerja, dapat uang, tapi uangnya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok hariannya. Itu paling membutuhkan. Berarti dia fakir. Miskin itu dia kata sakana. Sakana domisili berdiam. Berdiam itu sakana. Miskin itu artinya apa? Orang yang banyak berdiam. Kenapa orang itu banyak berdiam? Orang itu banyak berdiam karena apa? Terlalu tua. Sudah nggak bisa lagi jalan. Jangan duduk saja nggak bisa. Itu termasuk miskin. Atau orang-orang yang betul-betul sudah nggak mampu mencari rezeki. Sudah nggak punya pensiunan. Ya, anaknya jauh-jauh, ekonominya lemah, ibu atau ayahnya itu sudah seperti ini, nah, itu termasuk miskin. Itu wajib diberi zakat. Ini zakat konsumtif untuk gini nih, ya. Ini konsumtif, nggak bisa produktif, nggak bisa, nggak mungkin ya, mustahil. Maka kita harus memperhatikan betul dua ini ya, terutama kalau fakir masih bisa ya, kita upayakan produktif masih bisa ya. Tapi kalau miskin harus konsumtif. Kalau fakir maunya ada seorang buruh, dia tiap hari mendapatkan uang 10.000 mamanya. Kebutuhannya 13.000 sehingga tiap hari tombok 3.000. Nah, itu kalau muzakinya mau memberi zakat
pada dia, istrinya dipanggil. Bisa nggak kamu jualan pecel lele, jualan ini, jualan ini, bisa nggak? Kalau bisa nanti kita beri peralatannya, modalnya, sehingga kamu bisa membantu suamimu dalam mencukupi kebutuhan. Amil. Amil ini penting, amil. Al-Quran ada kata amil itu berarti zakat itu bukan tindakan pribadi, tapi dikelola secara organisasi. Betul, pemerintah mengadakan bentukan Basnas, betul. Muhammadiyah membuat laismu, betul. NU, betul. Karena apa? Karena Qurannya itu begitu. Hanya kata amil itu apa? Pengurus zakat, pengelola zakat, full timer dari pagi sampai siang atau sore. Itu namanya amil. Pengurus zakat belum tentu amil. Ya. Pengurus zakat belum tentu amil karena ngurus zakat seminggu sekali, sebulan sekali dan sebagainya. Bukan amil. Ya. Mu'allaf. Alaf itu penting, mu'allaf ya. Sekarang kita sering mendengar di kota ini banjir mu'allaf, banyak orang masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, betul-betul mereka ekonominya jatuh. Apalagi bekas pendeta ya, nah, itu yang setiap hari makannya dijamin oleh gereja, kemudian begitu mu'allaf, nah, maka cocok sekali kalau sekarang muncul Pak Mu'allaf Center di Jogja, di Malang, di Jakarta, di berbagai kota. Ya ini Solo belum ada kelihatan ya. Kalau Solo itu mari ya masyarakat ekonomi syariah memikirkan adanya Mu'allaf Center. Sehingga Mu'allaf Center apa tugasnya? Membimbing mereka yang mu'allaf tata cara ibadah, berakidah, berakhlak yang benar, dan membantu di bidang perekonomian. Ya, karena itu berikutnya apa? Amil ya. Amil ini apa? Amil itu syaratnya apa? Syaratnya amil. Syaratnya amil satu tahu akan fikih, fikih zakat, fikih infak, fikih sodako, fikih wakaf, harus tahu. Ya. Tidak pandai ya, nggak harus ahli tahu. Terampil dalam IT ya sekarang sudah saatnya ya pakai IT semuanya. Tahu akan akuntansi lah ini ya kalian ya mahasiswa akuntansi harus aktif itu ya menjadi pelopor memilih zakat dengan cara pembukuannya ya dengan baik ya akuntansi yang baik sehingga betul-betul nanti akan lebih transparan, dapat dilihat dengan mudah, dievaluasi dengan mudah. Ya. Lanjut Mas Baim. Yang tidak boleh menerima zakat orang kaya, anak atau anak yatim dari orang yang bapak ibunya kaya, ya dulu. Ayah ibu nggak boleh dizakati. Ayah ibu itu dipenuhi semua kebutuhannya. Saya ulangi, ayah itu jangan dizakati, dipenuhi semua kebutuhan. Istri juga demikian, semua kebutuhan istri dipenuhi, tidak dizakati. Tapi kalau suami, nah suaminya miskin, istrinya kaya, istri bisa berzakat pada suami. Tapi suami nggak boleh berzakat pada istri. Bukan urek, tapi kenyataan seperti itu ya. Banyak umumnya yang berzakat itu suami. Sehingga suami tidak boleh berzakat pada istri. Suatu saat Abdullah ibn Mas'ud seorang penduduk Madinah asli karena dia rajin mengikuti kajian-kajian Nabi sehingga bisnisnya semakin kendor. Sementara istrinya yang bernama Zainab kaya. Maka Zainab datang kepada Nabi, wahai Nabi, suami saya itu sekarang jatuh miskin, bisnisnya sudah bangkrut lah. Kalau saya berzakat pada suamiku boleh enggak?
Apa? Tapi boleh bahkan dapat 2 pahala. Pahala kamu memberikan sesuatu pada orang lain, pahala kamu mempererat hubungan kekeluargaan suami dan istri. Anak juga demikian. Anak yang sudah berdikiri, ya sudah, bukan tanggung jawabnya ayah ibu. Tapi anak yang masih di bawah tanggung jawab bapak ibunya tidak boleh dizakati, tapi dipenuhi kebutuhannya. Kalau anak sudah mentas, tapi perekonomiannya belum mencukupi, ayah ibunya boleh berzakat pada anak. Ya, harus dibedakan ya. Warga Nabi juga tidak boleh menerima zakat. Kita harus angkat jempol ya, karena Nabi itu harus, waktu Nabi itu keuangan negara itu zakat. Ya, zakat pertama zakat. Nanti baru setelah perang ada harta rampasan perang. Itu kedua itu ya. Tapi Nabi supaya transparan pelaksanaan baik, maka Nabi memutuskan anak turunku tidak boleh menerima zakat. Anak cucu juga, istri juga. Ya, ini kehebatan Nabi ya. Lanjut. Ya, zakat profesi. Zakat profesi, zakat dari gaji. Baik pegawai negeri atau pegawai swasta. Tadi saya sampaikan tadi kalau gajinya itu 8 juta kalikan 96 itu sama dengan kalikan 12 sama dengan 96 juta. Nah, itu kalau dipotong dengan kebutuhan pokok min 24 ya kali 2,5. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Zakatilah ya uang yang kamu peroleh dari profesi-profesimu yang baik. Kasabah itu profesi. Ma kasabtum, apa profesimu? Nisabnya, kadarnya, hukumnya, penerimanya sama dengan zakat biasa. Ya, sama, nisabnya sama, kadarnya sama, 2,5%, nisabnya 85 gram emas, hukumnya wajib, penerimanya 8 kelompok tadi ya, hanya waktunya ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan. 1, seperti zakat pertanian, panen zakat. Dokter spesialis praktek, dia muslim yang baik, menyediakan kotak di samping tempat kerjanya. Ada pasien datang, diobati, membayar, potong 2,5 masukkan kotak. Nah langsung. Nanti kalau sudah penuh dibagikan pada mereka yang berhak menerima. Yang kedua, waktunya boleh per bulan. Gajinya 8 juta, itu berarti zakatnya 200.000. Karena tiap 1 juta 25.000 ya. Langsung, boleh monggo. Per tahun, boleh dikalikan 12 ya. Per tahun boleh, per bulan boleh, langsung juga boleh. Lanjut Mas Lain. Ya. Zakat fitri. Zakat fitri ini surat At-Tolak ayat 7 itu kita diminta kalau mempunyai kelebihan pada malam lebaran itu ya, kita berikan kepada yang berhak menerima. Hanya kita semuanya kadang nggak melihat kata fitri. Fitri itu lain dengan fitrah ya. Kita semuanya menyatakan zakat fitrah. Nggak benar, yang betul zakat fitri. Ya, fitrah itu naluri. Ya, tapi kalau fitri itu artinya sarapan. Zakat fitri, zakat untuk sarapan. Ya, hukumnya wajib.
Nisabnya apa? Nisabnya kalau dia punya kelebihan, dia berzakat. Kalau enggak, tidak wajib. Kadarnya 1 sok, 2,5 kilogram. Penerima siapa? Fakir miskin. Fakir miskin dan fakir atau fakir miskin. Waktunya kapan? Menjelang Lebaran. Ya. Jadi umumnya tanggal 1 Syawal malam hari. Nah, ini kalau Rasulullah membaginya kapan? Setengah jam sebelum pergi ke lapangan. Tapi harus tahu yang diberikan Nabi zakat fitri berupa kurma, dikasihkan kepada tetangga-tetangganya, langsung dimakan. Tapi kalau kita zakatnya beras gimana? Nggak bisa. Apalagi kalau zakat fitri ini zakat untuk sarapan pada hari raya Idul Fitri, mesti sarapannya sarapan yang berbeda dengan sebelumnya. Istimewalah sarapannya. Supaya sarapannya istimewa, maka zakat fitri itu harus diaktualisasikan. Ini ada aktualisasi. Diperbarui modelnya itu. Saya dan teman-teman sudah lama. Zakat fitri itu boleh berupa uang, boleh berupa beras. Zakat mal, teman-teman yang berzakat pemerintah memberikannya bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan mereka membayar zakat mal, ya, uangnya dikumpulkan, pada tanggal 1 Syawal dibagikan. Bersama dengan tadi zakat fitri. Zakat fitri itu di tempat saya itu berasnya dapat katalah 6 kental, uangnya ada 2 juta. Nah, sehingga penerima zakat itu apa? Mereka dapat beras 10 kilo per orang, uangnya 200.000. Jangan banyak-banyak penerimanya, karena zakat fitri itu untuk orang miskin, ya, atau orang yang fakir, sangat masih memperhatinkan. Jangan banyak-banyak orangnya. Kalau hanya ada 20 saja, masih tambah-tambah. Hanya ada 15 ya 15. Ya, itu ya. Sehingga kalau orang itu dapat beras 10 kilogram, kemudian ditambah uang 200.000, nah itu lumayan. Bisa masak opor, bisa masak sambal goreng, bisa masak ketupat dan sebagainya. Itu kalau orang Solo sudah badan betul ya. Tapi kalau dibeli beras, anaknya suruh manjat pohon pepaya, ayo masa jangan bobor kates, ya baik sehat. Tapi hari raya ya enggak, yang lah tidak semarak nanti ya lebarannya. Jadi aktualisasi itu seperti itu. Baik sekali kalau panitia zakat itu mengantar beras 10 kilogram, uangnya 200.000, perhatikan sini, kalau masih ada dana 1 dus ayam ingkung, nah gitu ya, atau kue, atau roti, atau apa yang menjadi favorit di kampung itu. Monggo, itu namanya aktualisasi zakat fitri. Kalau enggak, nanti zakat hanya seperti itu saja. Ya, lanjut Mas Sohaim. Ya, lanjut lagi. Ya, zakat produktif itu apa? Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 pasal 29. Jadi harus dikelayaan dulu, jenis produktifnya apa, bimbingan dan penyuluhan dari Lajis ya, dipantau, diawasi ketika mereka berbisnis, dievaluasi mana yang kurang baik dan dilaporkan. Sehingga apa? Nanti para muzaki mendengar uang kalian dipakai untuk zakat produktif, hasilnya seperti diterangkan, biar semangat yang berzakat itu ya. Sehingga zakat produktif memang
dilindungi Undang-Undang nomor 23 Undang Zakat ya tahun 2011 pasal 29. Lanjut Mas. Ya, zakat produknya ada dua, yang tradisional dan kreatif. Yang tradisional apa? Menyediakan sesuatu kemudian dilakukan. Nih, kamu bisa beli kambing, 2, jantan betina, udah dikerjakan, dipelihara dengan baik. Nih, kamu saya beri mesin jahit, silakan. Setelah khusus menjahit, saya beri mesin jahit, silakan. Nih, saya beri apa? Namanya rice cooker untuk jualan nasi. Nah, silakan, itu ya. Itu namanya tradisional, produktif tapi tradisional. Menyediakan barang-barang kemudian dijalankan. Yang kreatif itu diberi modal usaha untuk jasa, untuk kuliner, konveksi, bimbingan belajar, apotek hidup, kedai dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang sederhana aja ya. Umpamanya sekarang jasa, anak-anak muda dikumpulkan yang belum punya pekerjaan, diajari cara memperbaiki HP, sehingga dengan harapan setelah pelatihan mereka akan memberikan reparasi HP. Nah, begitu ya. Kuliner, ada seorang pengusaha yang hebat di Solo ya, tiap 1 tahun itu mengadakan lomba masak pecel, masak rawon, masak gudeg. Kemudian setelah dilombakan ada 5 orang ibu yang terbaik. Mereka dibawa ke Jakarta, dibuatkan tempat untuk berjualan pagi hari, sarapan pecel, sarapan nasi liwet, sarapan nugget lah. Akhirnya mereka betul-betul hidup, ya, hidup. Uangnya banyak, cukup kaya, ya. Nah, itu namanya pengentasan kemiskinan seperti itu, ya. Masih ada lagi Mas Ibrahim? Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya, cukup menarik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami ucapkan selamat berbuka puasa 1 menit lagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.